Halo apa kabar pemirsa, senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak pasar modal Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pelaku industri baja dalam negeri khawatir pandemi COVID-19 akan membuat Indonesia kebanjiran impor baja. Sebab virus corona diprediksi menekan pertumbuhan ekonomi berbagai negara dan membuat baja di pasar global alami oversupply. Direktur Utama Krakatau Steel Silmi Karim mengatakan jika permintaan tertekan maka jumlah pasokan baja global akan mengalami surplus. Jika itu terjadi maka negara produsen baja akan bergerilya mencari pasar untuk menjual baja mereka. Salah satu pasar yang mudah dimasuki adalah Indonesia, karena Indonesia belum optimal menggunakan kebijakan dalam menjaga impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor besi dan baja mencapai 10,39 miliar US dollar pada 2019 lalu. Angka tersebut tumbuh 1,42% secara tahunan dan mengambil porsi 6,98% dari total impor. Silmi meramalkan banjir impor baja akan terjadi pada periode Mei hingga Juli, sebab mayoritas kontrak impor baja yang saat ini berlaku adalah kontrak tahun sebelumnya. Dirangkum dari berbagai sumber, pada umumnya kontrak pembelian baja berlaku selama 6 bulan hingga 1 tahun. Karenanya Silmi mengaku telah meminta beberapa kementerian terkait melakukan langkah antisipatif masuknya baja impor. Impor baja memang menjadi sorotan berbagai pihak termasuk Presiden Joko Widodo. Jokowi mengungkapkan impor baja masuk dalam 3 impor terbesar setelah minyak dan gas. Hal ini menjadi salah satu sumber utama defisit transaksi berjalan. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan utilisasi pabrik besi dan baja nasional hanya sekitar 50%. Hal itu terjadi lantaran industri besi dan baja lokal kalah saing dengan baja impor baik dari sisi harga maupun kualitas. Bagaimana industri baja nasional dapat menjawab tantangan ini? Simak ulasannya di Market Review. Ya, sebelum kita berbincang mengenai bagaimana sebetulnya dinamika dari industri baja domestik ataupun nasional, kita akan terlebih dahulu menelaah mental baja PT Krakatau Steel Tbk bersama Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk, Bapak Silmi Karim. Selamat pagi Pak Silmi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama Market Review, Pak Silmi. Sehat Pak? Sama-sama, terima kasih. Saya juga sehat. Ya, gimana kabarnya Mas? Baik, sehat. Semoga kita semuanya sehat ya Pak ya. Itu Baik, nomor satu. Pak Silmi, ada satu pencapaian yang cukup membanggakan dari Krakatau Steel, tentu saja berkaitan dengan laporan keuangan yang tentu saja mencatatkan laba bersih di kuartal 1 tahun 2020 mencapai 74,1 juta US dollar. Apa yang kemudian dilakukan oleh perusahaan sampai kemudian laba bersih ini tercatat, Pak Silmi? Ya, yang utama itu kan kalau ibaratnya kita menyembuhkan satu pasien gitu ya, kalau ini manusia gitu kan, itu kita diagnosa dulu kan. Diagnosa itu saya perlu waktu sekitar 3 bulan ketika saya bergabung. Terus kemudian setelah diagnosa, saya lakukan tindakan-tindakan di awal 2019, misalnya mematikan keran keluarnya uang, ya, seperti misalnya biaya atau investasi yang memakan uang banyak dari KS, itu saya stop ya, saya selesaikan, proyeknya saya selesaikan, kita lakukan upaya-upaya yang kiranya bisa membantu agar cash flow tidak terus bleeding. Nah kemudian dari situ ya saya lihat perbandingan biaya-biayanya. Nah, biaya-biaya yang saya lihat itu bisa diefisienkan, kita lakukan efisiensi. Ya, jadi 2019 itu saya bukan hanya melakukan efisiensi atau upaya-upaya, tetapi juga kaitan dengan proyek-proyek dibereskan, terus kemudian permasalahan-permasalahan yang menaun dituntaskan. Ya, jadi semua kita bereskan di 2019. Memang bukunya jelek ya di 2019. Nah, tapi sebenarnya adalah yang terpenting bagaimana kelanjutannya. Nah, terbukti di Q1 2020 kita memberikan performance yang bila dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya ya bahkan sampai 2018 itu
cukup signifikan, khususnya dalam hal menekan biaya operasional expenditure, ya, terus kemudian pengelolaan proyek, terus kemudian operation excellence, terus kemudian juga sampai kepada organisasi, ya, sampai kepada juga optimalisasi daripada penggunaan energi, ya, dan lain sebagainya. Baik, ya Pak Silmi, bagaimana internal perusahaan menyikapi restrukturisasi dan juga efisiensi yang kemudian dilakukan, konsolidasi yang terjadi seperti apa sehingga kemudian hasil akhirnya bisa kita lihat sama-sama? Ya, terpenting waktu saya masuk itu kan awalnya kan setiap orang kan punya track record, ya. Nah, trust yang diperoleh dari internal itu cukup tinggi karena mereka melihat bagaimana saya membereskan perusahaan-perusahaan sebelumnya. Nah, trust itu membuat satu dukungan yang juga tentunya memudahkan saya dalam melakukan tugas. Kemudian manajemen juga solid, ya, dan kita sama-sama ingin merapikan, membereskan permasalahan-permasalahan yang ada. Support dari Kementerian BUMN juga oke sebagai pemegang saham, dan komisaris-komisaris juga mendukung, ya. Ini mempermudah bagi kita untuk melakukan hal itu. Nah, bahwasanya ada yang tidak happy itu kan biasa, ya kan? Kita tidak bisa membuat semua orang happy gitu. Nah, salah satu yang saya dorong misalnya sedang melakukan coaching kepada manajer-manajer muda, ya salah satunya ya sebagai pimpinan itu dalam membuat suatu keputusan itu harus decisive, harus bisa firm, ya, nggak bisa kita menyenangkan semua orang. Gitu. Jadi ya itu yang kita bangun dan terbukti kan ketika itu dilaksanakan bahwa itu ada hasil. Baik, peningkatan produktivitas juga menjadi salah satu strategi yang dilakukan Pak Silmi. Bagaimana hal ini menjadi satu kondisi yang cukup challenging di tengah pandemi COVID-19, yang mana kita tahu bahwa ini kemudian memukul berbagai macam sektor dan terjadi perlambatan di sektor-sektor yang biasanya menyerap baja di dalam negeri. Seperti apa? Ya, kalau kita bicara Q1 itu kan dampak COVID-nya belum terasa, ya. Baru di bulan Maret. Tapi yang terasa itu kan di Q2. Ya, market itu juga panik dengan PSBB. Ya, yang problem itu kan distribusi barang menjadi terganggu. Karena pabriknya diberikan izin, tetapi pergudangan kan tidak, logistik. Sehingga terjadi permasalahan arus barang. Terus kemudian kan yang kadang-kadang orang lupa bahwa industri baja itu kan mother of industry. Ya, jadi bukan hanya urusan konstruksi, tapi juga industri-industri yang menggunakan baja itu kan pada ketika COVID ini kan kena, otomotif, terus kemudian juga elektronik, ya, terus atap, industri baja ringan dan lain sebagainya, termasuk juga galangan kapal dan oil and gas. Nah, di sini challenge-nya adalah ya kita juga bersyukur bahwa cost sudah kita turunkan signifikan. Terus kemudian ada anak-anak perusahaan yang menopang kinerja Indo, ya, walaupun misalnya bisnis bajanya terkena dampak yang cukup lumayan, tapi pelabuhan kita yang KBS itu malah untungnya lebih besar. Bahkan hari ini kalau nggak salah kami meresmikan satu fasilitas berth terminal yang tercepat dan terbesar, ya, jadi otomatisasi. Nah, ini kan bisnis-bisnis yang cukup baik. Terus kemudian air industri itu juga baik, sehingga ini saling mengisi lah. Tapi kan sekarang bisnis bajanya sendiri kan semakin efisien. Saya masih ada ruang efisiensi sekitar 25% lagi. Dan itu akan dimaksimalkan. Jadi, ya Pak Silmi? Sampai akhir tahun saya kejar mungkin sekitar 20% lagi. Pak Silmi, bicara mengenai pandemi COVID-19 ini tentunya mempengaruhi berbagai macam negara dan baja di pasar global alami oversupply. Dan biasanya produsen mencari negara-negara yang kemudian dapat dimasuki baja-baja yang mereka produksi. Indonesia jadi salah satu sasaran empuk karena kita tidak mempunyai sebuah mekanisme yang dapat mengendalikan impor baja yang cukup efektif. Soal ini kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Silmi. Pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Terima kasih.
Kembali di Market Review. Sebelum kami lanjutkan perbincangan bersama Direktur Utama Krakatau Steel Tbk Bapak Silmi Karim, ada beberapa data yang kita sudah siapkan. Di antaranya adalah proyeksi kebutuhan baja dalam negeri dari 2019 hingga 2025. Tentu saja ini tanpa kemudian mengakumulasi ataupun mempertimbangkan pertumbuhan yang cukup terkoreksi di tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Secara tren kebutuhan baja dalam negeri terus meningkat. Contohnya saja kita ambil tahun 2022 bisa mencapai 19 juta ton, kemudian angkanya terus meningkat menjadi 23,34 juta ton di tahun 2025. Sementara itu ini untuk produksi industri baja di tanah air, kita kemudian kompilasi datanya dari ISIA di tahun 2019, dari tahun 2013 hingga 2017, produksi industri baja tanah air cukup fluktuatif. Di 5,12 juta ton di 2013, di 2015 kemudian ada di 6,17 juta ton, dan di 2017 7,87 juta ton. Sementara untuk konsumsi industri baja di tanah air, angkanya juga cukup fluktuatif. Konsumsi industri baja terendah antara 2013 hingga 2017 tercatat di tahun 2015. Pada saat itu konsumsi industri baja nasional atau di tanah air hanya mencapai 11,4 juta ton. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Silmi mengenai tadi yang sudah saya sampaikan, Pak Silmi, mengenai apa yang sebetulnya terjadi di pandemi COVID-19 bahwa Indonesia menjadi sasaran empuk untuk impor baja gitu ya. Bagaimana sebetulnya Krakatau Steel menyikapi ini, Pak Silmi? Ya, Pak Silmi. Ya, Pak Silmi, apakah Anda dapat mendengar saya dengan baik? Baik, nampaknya kita mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Silmi. Kita akan coba menghubungi dan bicara mengenai apa yang tadi sudah disampaikan pemirsa mengenai proyeksi kebutuhan baja dalam negeri. Ini tentu saja dijadikan indikator bahwa industri dalam negeri dapat memaksimalkan kapasitas produksi mereka dan juga dari pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan impor baja. Ya, Pak Silmi. Ya, mengenai pandemi COVID-19, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ini mempengaruhi oversupply baja di pasar global, sehingga kemudian produsen mencari negara-negara yang nampaknya empuk untuk bisa dimasuki baja impor, salah satunya adalah Indonesia. Krakatau Steel menyikapi ini seperti apa, Pak Silmi? Ya, pertama kan sebenarnya penurunan permintaan itu kan global. Ya. Dan Indonesia sendiri kan sebenarnya konsumsi per kapitanya masih rendah, jadi peluang di industri baja itu sangat besar. Bahkan kapasitas utilisasi ya, atas kapasitas pabrik baja di Indonesia itu kalau di rata-rata itu hanya 50%. Artinya kita punya idle capacity kan 50%. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan kapasitas yang sudah terpasang, ya kan? Itu ya dengan menutup impor. Tentu alasan importir kan 1000 macam. Ya kan, Indonesia tidak mampu lah, speknya tidak ada lah dan sebagainya. Ya itu cerita ya. Ya tinggal kita secara faktanya bagaimana ya. Kalau saya melihat ya, kita sudah melakukan banyak perubahan dan banyak perbaikan. Ya, kalau kita bicara quality, kita bicara mengenai kapasitas dan lain sebagainya itu masih ada. Nah, cara mengantisipasinya, kita sendiri dalam konteks asosiasi, terus kemudian KS selaku BUMN kan juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada pengambil kebijakan ya di Kementerian Perindustrian, di Kementerian Perdagangan, dan pembinanya termasuk juga kepada Kementerian SDM kaitan dengan harga gas. Terus kemudian ke instansi-instansi lain untuk memberikan competitiveness kepada daya saing kepada industri baja nasional sehingga bisa berkompetisi dengan import. Terus kemudian juga importnya juga kita mesti selektif. Jangan import yang hal-hal yang sudah bisa dibuat di Indonesia. Kalau yang tidak bisa dibuat oke, tapi kalau yang masih bisa dibuat itu harus pakai produk lokal. Terus kemudian ya di project-project, banyak sekali proses engineering itu adalah kunci. Karena di situ nanti
konsultan daripada kontraktor yang asing yang masuk ke Indonesia itu selalu menggunakan barang-barang produk negara mereka. Jadi dibuat seolah-olah Indonesia tidak bisa buat. Mungkin nggak Pak Silmi, ada kemudian usulan yang disampaikan oleh asosiasi ataupun mungkin pelaku baja dalam negeri untuk kemudian proyek-proyek yang dilakukan di Indonesia secara mandatori harus menggunakan baja produksi dalam negeri? Banyak, dan itu sudah kita lakukan berkali-kali. Bahkan di saat COVID ini kita bikin beberapa webinar, ya, baik itu yang di-host oleh BKS maupun juga oleh asosiasi, dihadiri sampai wakil menteri, ya itu kita sampaikan. Dan ada berkah juga karena COVID ini kan banyak sekali jadwal yang tidak terlalu seketat ketika normal kan, para pejabat itu hadir dan juga ikut mengetahui kondisi sebenarnya dan langsung banyak respon-respon yang positif seperti misalnya SNI, ya ini langsung direspon oleh Kementerian Perindustrian, terus kemudian izin impor juga direspon dan juga hal-hal yang positif lainnya, dan ini sudah saatnya, termasuk penggunaan produk dalam negeri. Artinya secara gestur dari regulator oke saja gitu ya, mendengarkan input dari teman-teman industri baja dalam negeri. Pak Silmi, mengenai pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan sebetulnya mengapa akhirnya impor terus dilakukan karena kapasitas produksi dalam negeri seperti Anda tadi sampaikan baru 50%. Nah, jawabannya seperti apa? Apakah sebetulnya untuk teman-teman baja di dalam negeri mudah saja untuk memaksimalkan kapasitas produksi hingga 100%? Gini, 50% itu adalah utilisasi. Artinya kita punya kapasitas itu udah cukup. Baik. Jadi bukan pabriknya tidak bisa mensuplai demand, bukan. Pabriknya hanya terutilisasi 50%. Baik. Jadi misalnya kapasitasnya 10 juta ton, baru digunakan 5 juta. Baik. Jadi bukan permintaannya 10 juta, kapasitasnya 5, bukan. Sebaliknya, kapasitasnya sudah sesuai dengan permintaannya, tetapi hanya 50% dari kapasitas produksinya baru berjalan. Kenapa? Karena banyaknya impor. Kebalik itu. Mungkin informasi yang diterima oleh media salah ditangkap, gitu ya, atau data yang sampai ke Pak Menteri itu kurang akurat, gitu kan. Tapi saya luruskan bahwa sebenarnya kapasitasnya sudah cukup, ya, tetapi utilisasinya itu di bawah kapasitas. Ya, artinya secara kualitas dan kuantitas sebetulnya baja dalam negeri sangat-sangat bisa untuk mengisi kebutuhan market di dalam negeri, gitu ya? 95% bisa. Baik. Ya, hanya ada special steel itu yang masih impor, tapi tidak banyak. Mostly itu bisa diproduksi di dalam negeri. Ya, Pak Silmi, kita akan bahas mengenai dana talangan yang kemudian akan disalurkan kepada KRAS sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Bagaimana ini dapat menjadi booster ataupun pendukung performance di Krakatau Steel ke depan. Kita akan bahas saja dan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review, masih berbincang bersama Pak Silmi Karim, Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk, menelaah mental baja Krakatau Steel. Pak Silmi, KRAS masuk sebagai perusahaan yang menerima dana talangan sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Sejauh mana ini akan menjadi booster performance dari ataupun memperkuat mental baja dari Krakatau Steel ke depan, Pak Silmi? Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara dana talangan itu kan adalah upaya daripada pemerintah untuk menjaga bergulirnya atau geraknya industri nasional. Jadi harus dipisahkan nih. Ini adalah KS dalam upaya bersama pemerintah menjaga industri hilir baja dan industri pengguna baja. Nah, mereka ini kan selagi kesulitan cash flow. Ya. Nah, dari sisi KS itu kan semenjak kita strict masalah pembayaran, kalau mereka tidak terbitkan LC,
kita tidak bisa kasih barang. Karena kan kita memang sangat ketat nih. Cash to cash cycle-nya itu kan supaya efisien itu kan harus ketat. Nah kalau misalnya itu menggunakan dana daripada KRAS, artinya kan beban terhadap KRAS sangat tinggi. Dan itu tidak mungkin bank itu mensupport lagi. Nah, oleh sebab itu, khawatirnya ini kan industri ini tidak bisa bergerak. Karena fasilitas perbankan mereka juga kan habis. 3 bulan permintaannya turun. Kan mereka harus jagain bayar listrik, bayar pegawai, bayar biaya-biaya itu kan modal kerja mereka tergerus. Nah, kemudian dia mau beli barang dari KS. KS bilang, buka LC dong. Mereka nggak bisa buka. Terus mereka dapat bahan baku dari mana? Nah, kalau mereka mati, ya, produk impor masuk. Habis permanen. Nah, kalau produk impor masuk, SDM karyawan mereka bekerja di mana? Pengangguran. Nah, ini adalah inisiatif positif dari BUMN dalam rangka membantu menggerakkan industri hilir dan industri pengguna, maka kita jaga. Yang tadinya kita misalnya minta LC ketat gitu, oke deh, kita bisa tuker giro atau apa dan lain sebagainya supaya cash flow daripada si industri hilir ini jalan. KS itu kan ada di industri hulu, ya, dari iron ore gitu diproses, ya, smelter dan seterusnya sampai jadi baja. Nah ini kan baja ini masih bahan baku. Ya, jangan dipikir itu baja itu hanya batangan yang dicor di rumah atau bikin gedung, gitu. Baja itu yang banyak itu kan adalah yang lembaran, yang jadi mobil, jadi macam-macam itu. Nah, itu yang menurut saya kita mesti jaga. Jangan sampai mereka mati dan kemudian mati permanen karena impor sudah masuk ke dalam industri-industri produk jadi dari baja. Bahaya. Ya, baik. Ya, Pak Silmi, mengenai industri baja nasional, saya percaya akan bisa betul-betul menunjukkan performa yang luar biasa, bisa lari kencang kalau didukung oleh kebijakan-kebijakan yang suportif. Sementara kita tahu bahwa ada beberapa kebijakan-kebijakan yang nampaknya dalam tanda kutip mempermudah baja-baja impor untuk masuk. Misalnya saja ada peraturan Menteri Perindustrian nomor 32 ataupun 35 yang ada salah satu poin yang kemudian persyaratan SNI yang nampaknya agak sedikit terbengkalai lah ya, artinya dapat bebas saja kemudian baja-baja yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia masuk ke Indonesia. Analisa Anda seperti apa, Pak Silmi? Menjadi tapi juga customer atau konsumen juga dilindungi. Ya, ada kalanya ya keadaan itu membuat satu kebijakan itu kan kurang tepat, itu kan biasa. Jadi perbaiki. Kalau menurut saya begitu. Dan dalam konteks SNI yang disampaikan itu kan hanya kepada beberapa produk saja, ya. Dan kita langsung merespon dan udah dalam proses ditindaklanjuti agar SNI bisa menjadi perlindungan terhadap konsumen dan perlindungan juga terhadap industri. Karena luar negeri itu kan bermainnya itu kalau nggak di standar, ya seperti Amerika itu kan proteksinya terhadap industri dalam negerinya menggunakan standar kayak FDA gitu, itu kan standar. Australia itu menjaga farmer atau petaninya itu kan juga menggunakan standar. Ya, industri mereka itu kan sangat kuat ya di Australia. Dia standar sendiri yang nggak sama dengan standar internasional. Kemudian negara-negara maju lainnya. Nah, Indonesia ini mesti firm gitu dalam konteks standar karena ini menyangkut masa depan ekonomi nasional. Itu jangan anggap enteng bahwa SNI atau standar ini adalah sebatas hanya pemenuhan semata. Tidak, ini dampaknya panjang dan bisa menjaga ekonomi nasional. Gitu. Nah, awareness ini kadang-kadang tidak dipahami, ya, atau belum dipahami, atau kurang memahami, sehingga tidak diupayakan secara maksimal, dimanfaatkan secara maksimal. Nah, ini yang perlu kita lakukan
proses dialog ya mengenai SNI dan lain sebagainya. Industri ini kompleks, nggak bisa hanya. Halo Pak Silmi. Halo. Jelas? Iya, agak hilang-hilang Pak suaranya. Yang sampai mana? Sorry. Baik. Ya, silakan dilanjutkan Pak. Iya, jadi tidak bisa industri ini hanya dipandang sebelah mata atau perhatian terbatas gitu ya, karena ini pengaruhnya banyak sekali buat ekonomi nasional. Tidak ada negara yang maju yang industrinya itu ala kadarnya, nggak ada. Semua industrinya hebat-hebat. Gitu. Dan kita jangan sampai ketinggalan dari Vietnam. Kalau kita ketinggalan dari Vietnam, ya udah. Kita akan jadi negara yang middle income trap. Ya, ada di posisi yang tidak hebat-hebat amat. Baik. Ya, Pak Silmi, untuk bisa membuat pasar domestik menjadi pasar yang dapat dinikmati ataupun saya kalau bilang dikuasai enggak juga, lebih ke bagaimana sebetulnya pasar domestik ini dapat dinikmati lah ya oleh perusahaan domestik. Untuk Krakatau Steel seperti apa? Ada masalah. Ya. Ya, apapun menikmati itu kan kesannya kan enak gitu ya. Ya. Kalau saya lebih suka strong word aja, dikuasai. Oke. Gitu. Dan kita punya hak untuk itu. Dan kita punya equipment, alat, tools, instrumen. Ya. Dan kita kan harus membangun satu ekonomi itu berkesinambungan. Sehingga dibutuhkan peran serta, bukan hanya BUMN, tapi swasta. Nah, tapi kalau misalnya BUMN-nya dan swastanya tewas, bagaimana kita bisa membangun suatu integrasi industri yang baik? Kan susah. Baik, gitu. Pak Silmi, sangat singkat, apa yang perlu diperbaiki dari segi regulator dan juga dari pemain baja domestik supaya betul-betul ini bisa terjadi? Didukung agar bisa berdaya saing, ya, itu yang pertama. Yang kedua, didukung agar bisa bersaing secara fair, ya, tidak bisa negara lain melakukan kecurangan, ya. Kemudian yang ketiga adalah kita membuat satu mekanisme yang terbuka, yang bisa dua arah, sehingga kebutuhan industri maupun juga kebijakan yang dikeluarkan itu bisa sinkron. Ya, jadi tiga hal ini kalau bisa terjadi, saya yakin industri secara umum, bukan hanya baja, akan berjalan dengan baik. Dan jangan lupa, semua itu bermuara kepada standar nasional Indonesia. Itu adalah equipment yang penting untuk kita jaga dan kita terapkan agar konsumen dan produsen mendapatkan manfaat yang optimal. Baik, Pak Silmi, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sukses untuk industri baja nasional. Sehat selalu Pak Silmi. Sampai jumpa. Dan pemirsa, tetap di Market Review saja, kami akan kembali hadir dengan perbincangan bersama narasumber lainnya. Tetap di IDX Channel.